الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat umur, nikmat kesehatan lahir dan batin serta kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid kita ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita yang sholat Jumat. Dan pada kesempatan yang mulia ini pula mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikut salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya dan semua umatnya yang setia menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah. Adapun tema khutbah yang tersampaikan pada kesempatan ini adalah hikmah di balik musibah. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kita semua hidup di alam dunia ini tidak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Hidup yang tanpa ujian dan cobaan adalah hidupnya binatang, hidupnya tumbuhan. Sedangkan kehidupan manusia tidak bisa lepas dari suka dan duka, ketawa dan menangis, lapang dan sepi. Semuanya ini terjadi adalah uji dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi dengan Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa kesengsaraan, ditimpa penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, hingga rasul-rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau bertanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Jangan Allah, peristiwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana yang terjadi di bumi dan yang menimpa diri kalian, semuanya itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh
yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan berbagai ujian itu tentu bukan tanpa ada maksud dan tujuan dari Allah sendiri. Pasti banyak hikmah di balik itu semua. Hanya saja ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui atau tidak memahaminya. Rasulullah SAW sedang riwayat menjelaskan, kata Allah maqadir al-ardi qabla an yakhluqa samawati wal ardh bi khamsina al-sana. Allah menulis takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah Allah, orang yang merenungi sunnah Allah tentu akan mengetahui bahwa cobaan adalah merupakan salah satu ketetapan Allah yang bersifat kauniyah qadariyah, qadar Allah terhadap alam semesta. Di samping itu, cobaan adalah salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma''idhamil bala', wa inna Allah ta'ala idza ahabba qawman ibtala'ahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu as-sakhta." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang kesal terhadapnya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Oleh karena itu, seorang muslim yang apabila tertimpa musibah, jika ia seorang yang soleh, maka cobaan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan mengangkat derajatnya. Tetapi apabila ia seorang pelaku maksiat, maka itu merupakan peringatan terhadap bahayanya dosa-dosa yang dilakukannya itu. Allah SWT berfirman, وَبَرَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada Allah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 168. Yakni agar mereka kembali beribadah hanya kepada Allah saja, memperbanyak zikir kepada Allah dan pandai bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula halnya dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Timur Tengah, di Palestina. Kejadian yang menimpa mereka di sana adalah salah satu syarat untuk dapat dengan mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi mereka yang bertempat tinggal di sana. Masyarakat muslimin, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina? Apakah kita membantunya dengan berjihad atau kurang bantuan, atau minimal kita bisa bantu mereka dengan doa? Karena doa merupakan senjata paling ampuh bagi seorang muslim. Jemaah Allah, semoga kita semua dianugerahi kesabaran, ketabahan, dan kekuatan yang kita batin untuk dapat menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, saudara muslim kita, agar kita mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim wa taqabbal wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa dhurrina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wal yawmal jumu'ati min abdillahi mu'ayyad wa fassahu bi'adil wa'amtiha munjad wa mas'ul al-hawd al-bad
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أفضل الخلفاء الراشدين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا العباد اللهم تقبل الغنى والبلاء والغنى والربا والزنا والفتن والسلاسل والفحشاء والمنكر والسجود والمنكر والشدائد وفيما ما هو خير وما بطن من بلدنا هذا خاص وبكل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم